lain dari BUM Batam, dari pelabuhan, BUP, dari Pusren, Pusbang, ini hadir semua Bapak Ibu, dari Lalin, Kualitas Barang, itu nanti kaitan dengan bahan baku industri ya banyak, baja dan lain-lain kan. Kemudian dari PTSP sendiri Bapak Ibu ada dari Subdit Pertek, jelas tadi ada Pak Aldo, Kasubdit Pertek, kemudian dari Manuver, Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi, kemudian dari P3 Pelayanan, Bu Yosa, ada lagi yang belum disebut, dari BSOA juga, tadi saya lihat ada Bu Novi ya. Baik Bapak Ibu, sambil ngopi, izinkan saya mereview sedikit ya terkait dengan regulasi. Ini saya review aja sedikit Bapak Ibu, saya dengan cepat saja akan saya sampaikan. Bapak Ibu yang terhormat, jadi inilah dasar-dasar BP Batam menerbitkan perizinan. Jadi supaya nanti Bapak Ibu tidak perlu ragu lagi kenapa harus ke BP Batam. Yang pertama adalah Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Yang kedua PP 5 tahun 2021. Yang berikutnya PP 41. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh kementerian, lembaga itu kalau terkait dengan perizinan, ya, itu mengacunya ke PP 5. Jadi semua kementerian, semua lembaga itu mengacunya ke PP 5 untuk perizinan, termasuk BP Batam. Jadi BP Batam pun mengacu ke PP 5. Nah, PP 5 turunannya adalah aplikasi OSS RBA, Online Single Submission Risk Based Approach, ya. Jadi kita tetap nanti mengeluarkannya menggunakan OSS RBA. Yang sebelah kanannya ini turunan dari PP 41. Di turunan PP 41, Bapak Ibu, Perka 24. Perka 24 itu namanya peraturan kepala. Jadi Perka 24 inilah perkanya PTSP. Jadi seluruh perizinan yang ada di BP Batam itu PTSP yang menerbitkan. Tapi unit yang mengkajinya Bapak Ibu adalah unit teknis. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di dokumen, ini kan banyak yang dari IT ya atau dari admin ya. Kalau lihat PL-nya, kalau PL yang baru terbit itu, nama saya yang muncul Bapak Ibu. Tagihan WT, dokumen SPPT, dokumen SKPT, ya. Tapi PTSP hanya menerbitkan. Jadi unit yang mengkaji tetap DPP, Direktorat Pengelolaan Pertanahan. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian Perka 25. Perka 25 ini terkait dengan ekspor impor. Jadi Bapak Ibu pasti ini kan impor baja ya. Memang dokumennya saya terbitkan Bapak Ibu. Jadi master list yang ke-1 PTSP. Tapi yang mengkajinya Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang. Nah, perkanya ini Perka 25. Kalau nanti ada kendala di dalam ekspor impor, nah di sini ada teman-teman dari Lalin. Ada beberapa personil di Lalin. Berikutnya Perka 11. Perka 11 2023. Ini tentang pertanahan nih, Bapak Ibu. Jadi kalau ada teman-teman yang mau perpanjang WT, yang mau rekomendasi sertifikat, ya, yang mau IPH, pindah tangan dan sebagainya, ini lihat di Perka 11.
Yang mau beli lahan tetangganya, ya di berkas sebelah. Ya. Berikutnya SK nomor 179. Jadi SK 179 itu Bapak Ibu ini adalah terobosan dari Kepala BI Batam, Bapak Haji Muhammad Lutfi, bahwa pimpinan kami, Pak Kepala, Pak Waka, dan beberapa anggota itu sangat concern kepada percepatan perizinan. Jadi kalau mungkin tempat lain itu harus kepala yang tanda tangan, di BI Batam cukup direktur PTSP. Dalam rangka semata-mata untuk percepatan perizinan. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Waka, kalau lambat-lambat lapor beliau. Nah, ini saya pun udah kena warning nih. Oke, next. Yang sebelah kiri ini norma. Jadi ada norma yang ada di Undang-Undang Nomor 6, kemudian di PP 5, kemudian di PP 41 bahwa PP Batam berwenang menerbitkan seluruh perizinan, baik perizinan berusaha, PB umum ataupun perizinan lainnya untuk pelaku usaha yang melakukan kegiatannya di kawasan bebas Batam. Ya, meliputi berapa sektor? 15 sektor Bapak Ibu. 15 sektor, 1.700 KBRI. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah bingung, ya. Bapak Ibu mau menambahkan KBRI apapun, silakan. Begitu Bapak Ibu pilih lokasinya di kawasan KBBTB, langsung mengalir ke dashboardnya BI Batam. Sekarang kan baru 301 ya, 30111. Kemudian ada reparasi kapal berapa, saya lupa KBRI-nya. Nanti mau penutuhan lagi kan? Nah, tambahkan lagi silakan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, wilayahnya KPBPB Batam di mana sih? Pasti ada pertanyaan kayak gitu. Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa wilayah kerjanya BB Batam itu Batam, Rempang, Galang Baru. Ada 6 jembatan, 7 pulau. Jadi kalau nanti ada Bapak Ibu yang mau bikin sejak di Galang Baru, ya itu izinnya kita. Ya, jadi wilayah kerjanya BB Batam cuma Batam. Kalau yang udah sering ke Galang Baru, nah panjang itu Bapak Ibu, itu wilayah kerjanya BB Batam. Tambah Pulau Janda Brias dan Gugusan yang di Sekupang. Itu wilayah kerja kita. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya pasti, kenapa harus dari BB Batam yang terbitkan perizinan? Kenapa nggak instansi lain? Jadi Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu itu perizinan usahanya harus dari BB Batam? Pertama, untuk mendapatkan insentif investasi, insentif FTZ. Saya yakin semua pelaku usaha yang membuka usahanya di Batam kan kayak insentif ya Pak ya. Insentif FTZ itu apa aja sih? Nah, inilah sebelumnya. Oke. Inilah Bapak Ibu insentif FTZ. Ini tidak ada di tempat lain Pak. Bapak Ibu. Pemasukan dan pengeluaran barang. Pemasukan dan pengeluaran barang ini ekspor impor. Jadi Bapak Ibu bisa langsung impor bahan baku dari Cina, baja ya. Dari mana Pak bajanya? Dari Cina, dari mana lagi Pak? Rusia ya, Korea. Kemudian mau masukkan kren, kalau beli baru sih ya, jangan cerita Pak ya, semua dimana pun bisa. Bapak Ibu mau beli bekas kren, tapi sesuai ketentuan, itu namanya barang modal tidak baru. Yang kedua, saya nggak mau beli, saya mau sewa aja, itu namanya pemasukan barang sementara. Nah itu namanya insentif
FTZ. Kemudian cukai kita bebas biaya masuk, ya Bapak Ibu. Kemudian pajaknya tidak dikenakan. Pabeanan, keimigrasian, fasilitas dan kemudahan lainnya ini adalah contoh salah satunya adalah tanah. Tadi Pak Syafah itu 52 hektar tanahnya, ya Bang ya? 52 hektar Pak, kalau di Jawa berapa? M2 100 sih Pak ya. Di kita hanya 100.000, mungkin ya kalau singkat ya, tidak update. Ya katakanlah seperti ini Pak, Megamall. Megamall itu Pak 150.000 per meter per 30 tahun. Sewa ya Pak, memang sewa, tapi kan murah sekali. Di kampung saya nggak ada Pak harga tanah segitu. Itu ada insentif FTZ. Tempat lain nggak ada Pak. Tempat lain nggak ada harga segitu. Oke, next. Ini strategi kita, Bapak Ibu, dalam kita menerbitkan perizinan. Jadi teman-teman pelaku usaha kan seringnya di Jakarta ya, sering keluar Batam, ke Cina, ke Beijing, Shenzhen dan sebagainya, lewat Hang Nadi. Bapak Ibu, izin Hang Nadi itu kami yang keluarkan, Pak. Satu-satunya bandara di Indonesia ini yang izinnya dikeluarkan oleh di luar Kemenlu. Tapi, tapinya Pak, yang membantu verifikasinya adalah Dirjen Perhubungan Udara. Nah itu salah satu strategi kita untuk menerbitkan perizinan. Jadi kalau kita tidak memiliki personil yang kompeten di bidangnya, kita dapat bekerja sama Pak dengan Kementerian Teknis terkait, dengan instansi terkait, dengan OPD terkait, bahkan dengan asosiasi terkait. Jadi bisa aja nanti kalau ada yang memang tekniknya tinggi Pak ya, harus butuh kompetensi, kita bisa dengan asosiasi. Dan itu dimungkinkan, gitu ya. Nah itu adalah strategi kita dalam rangka menerbitkan perizinan berusaha. Ini perbedaan juga dengan daerah lain Bapak Ibu. Kalau daerah lain itu resiko tinggi, kalau belum diverifikasi, dia tidak akan muncul di lampiran NIB. Nah untuk Batam, ya Bapak Ibu, walaupun persyaratannya belum diverifikasi, dia tetap terbit. Tapi dalam rangka persiapan. Artinya apa? Artinya pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan persiapan-persiapan Pak. Namun untuk operasional komersilnya persyaratannya harus diverifikasi dulu dari Batam. Next. Ya, next. Bapak Ibu yang saya hormati, BP Batam sekarang lagi membuat, ini tidak akan lama lagi, hanya ada 2 nanti Bapak Ibu aplikasi dalam rangka perizinan di BP Batam. Yang pertama jelas OSS, itu given dari pemerintah pusat ya. Yang kedua adalah iBOS. iBOS itu apa? Indonesia Batam Online Single Submission. Di dalam iBOS itu nanti ada smart engine yang akan mengelola perizinan-perizinan tertentu. Yang sudah ada di iBOS adalah pertama Lusik MB ya, Lusik MB sekarang jadi iBOS. Jadi di dalam iBOS itu ada smart engine terkait dengan sektor ekspor impor atau lintas barang. Bapak Ibu pasti udah pakai ya iBOS ini. Ya kan masukin bajanya pasti lewat iBOS. Yang kedua bongkar muat. Di bongkar muat juga sudah ada di iBOS. Bongkar muat di pelabuhan ya. Dari BP kita sudah menggunakan iBOS. Nanti ini akan kita alihkan ke SOP ya Pak Semula. Pakat kita dengan kemarin Pak Kabit Lalang. Dan ketiga, ini memang masih bertahap Bapak Ibu LMS. LMS ini Land Management System. Yang kemarin Bapak Ibu perpanjang WP, nah itu ke LMS.
kemudian mau IPA, Bapak Ibu mau kerjasama lahannya kemarin itu lewat LMS. Tapi nanti LMS pun akan membaur di iPos. Yang ketiga, yang berikutnya Batam Single Window itu terkait dengan reklame. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau pasang reklame perusahaan yang kemarin titiknya lewat itu BSW ya. Kemudian peminjaman roh jalan untuk taman pakai BSW. Tapi semuanya ini nanti akan terintegrasi di dalam satu aplikasi namanya iPos. Jadi nanti pelaku usaha di Batam cukup punya 2 akun saja Pak, yaitu akun OSS dan akun iPos. Nanti semua perizinan di BP Batam cukup masuk ke iPos. Jadi nggak pusing lagi Pak. Ya. Bapak Ibu nggak pusing ini aplikasi untuk tanah akunnya ini, aplikasi untuk ekspor impor akunnya ini, jadi tidak lagi. Ini cukup satu saja. Next. Ini saya kira sama ya dengan OSS, cuma bedanya penerbitnya itu adalah BP Batam, pemrosesnya BP Batam. Ini sama, probisnya dengan tempat lain sama. Next. Nah ini yang teman-teman sering salah input, ya sering salah input. Jadi begitu masuk ke OSS, begitu klik Batam, nanti ada pilihan lagi Bapak Ibu. Ada pilihan, ada nama kawasan. Jadi nama kawasannya diisi KPBPB Batam. Ya, nama kawasannya diisi di KPBPB Batam. Kalau diisinya di luar kawasan, nanti datanya mengalir ke pusat. Nah, kalau terkait dengan nanti pengerukan dan reklamasi masuk ke Pak Hadi sama Pak Alek. Tapi sama Pak Alek akan dicuekin karena bukan kewenangan ya Pak Hadi ya. Kalau Pak Hadi punya waktu, dia akan tolak. Tapi kalau beliaunya lagi sibuk rapat terus sehingga tidak ditolak, itu nanti akan tersimpan di sana terus Bapak Ibu, ya Pak ya, dokumennya tidak masuk ke BP. Jadi mohon diperhatikan nanti setelah kembali ke kantor sampaikan ke admin IT-nya jika nanti ada penambahan KBRI baru, ya, ada ekspansi perusahaan nambah lagi lokasi, jangan lupa diisi KPBP Batam. Begitu diisi KPBP Batam, nanti akan muncul di dashboard kami di PTSP. Ya, langsung saya akan kirim staf ke lapangan untuk survei lapangan, Pak. Survei lapangan ini untuk melihat kelengkapan dokumen-dokumen administrasi, dokumen-dokumen pertanahan lebih kepada pertanahannya nanti. Ya Bapak Ibu ya, jangan sampai salah lagi. Karena ada banyak yang komplain ke kami, Pak sudah lama kita submit, tapi kok nggak diproses, ternyata di dashboard kita nggak ada. Kita lacak-lacak, masuknya ke lain gitu ya. Oke, nah ini adalah contoh produknya dari BP Batam. Jadi kalau di tempat lain, di bawahnya itu macam-macam memang. Ada yang Menteri Investasi garis miring Kepala BKPM, ada yang atas nama Menteri titik-titik garis miring Kepala BKPM. Nah kalau yang di kawasan KPBPB langsung nanti Kepala BP Batam. Ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai salah lagi. Kenapa begitu Bapak Ibu? Ini perizinan usaha BP Batam itu tersurat juga di PMK-nya Kementerian Keuangan Pak Ibu. Jangan sampai nanti ditolak oleh BC, Bea Cukai dan Pajak untuk restitusi pajak karena perizinan usahanya tidak dari BP Batam. Karena dia dari restitusi pajak ya Bapak Ibu ya, terkait dengan yang dari Jakarta, terutama barang-barang di Jakarta. Next.
Baik Bapak Ibu, saya kira itu penjelasan singkat saya. Ini masih awam sekali, umum sekali. Nah, itu untuk detailnya disampaikan oleh Pak Hadi dan Pak Alek terkait dengan pemerukan dan reklamasi. Mohon dicermati, disimak baik-baik, karena ini mungkin informasi dari BSOA ya, Bu Novi. Kan pasti kolam putar apa? Kolam putar, kemudian untuk manuver kapal itu pasti membutuhkan pemerukan. Kan udah berumur sekian puluh tahun atau belas tahun, sudah waktunya dilakukan pemerukan. Yang kedua, reklamasi kita mau lebarin ke samping udah nggak bisa, akhirnya maju ke laut. Nah itu kan butuh nanti reklamasi. Jadi saya yakin teman-teman pasti akan memperhatikan ini, karena inilah yang akan kita lakukan dalam rangka ekspansinya investasi di Batam. Baik, saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati, demikian dari kami sedikit penjelasannya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Harasbona atas pemaparan materinya. Baik, hadirin berbahagia, saat ini kita memasuki sesi tanya jawab yang akan dipandu